Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wal islami dina bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulahu bil qur'ani imama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang logo pesantren yang juga diambil dari surat Toha ayat 114 yang berbunyi wa qul rabbi zidni ilma. Bahwa sebenarnya bacaan wa qul rabbi zidni ilma ini yang artinya adalah dan berdoalah engkau wahai Nabi Muhammad Rabbi zidni ilma. Oh Tuhan, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat ini sudah berisi visi dan misi sebenarnya. Karena makna kul itu selain katakanlah atau berdoalah, di sisi lain juga memiliki makna kun, jadikan, jadi aktualisasikan dengan tindakan-tindakan tertentu. Sehingga makna kul ini yang pertama, kenapa bisa dikatakan visi? Karena maknanya adalah doa. Sama dengan doa. Kemudian di ayat yang lain idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Ini berbicara terkait dengan misi. Maka ketika ada kata kul di dalam Al-Qur'an tidak hanya berarti katakanlah tetapi juga buktikanlah. Pada aspek katakanlah itu boleh berarti doa yang itu disebut sebagai visi. Pada aspek buktikanlah itu berarti misi atau cara. Nah, pada ayat ini Rasulullah diperintahkan Rabbi zidni ilma. Di sini ada 3 redaksi secara umum lah. Bahwa oh Tuhan tambahkan kepadaku ilmu. Jadi esensi yang ingin diajarkan dalam pesantren ini, insya Allah yang pertama adalah upaya untuk mengenali hakikat ketuhanan. Berarti kita baik dalam aspek akidah. Yang kedua, zidni ilma. Zidni ini berbicara terkait dengan syariah. Dan yang terakhir berbicara tentang ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini ilmu tasawuf, berarti berbicara terkait dengan ma'rifah. Jadi visinya adalah kita benar dalam akidah, baik dalam syariah, dan juga menjadi pribadi yang istimewa dalam aspek ma'rifah. Nah, karena jelas di dalam Al-Quran 3 urutan ini ya. Karena rukun agama juga ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Ini adalah visi utama menjadikan manusia itu sempurna atau menjadikan manusia paripurna. Caranya gimana? Nah, berbicara tentang misi berarti Robbi yang berisi tentang akidah. Nama ilmunya adalah ilmu tauhid. Mengenai zidni berarti ini tentang ilmu fikih. Berbicara tentang syariat berarti kita berbicara tentang fikih. Ilman di sini memiliki terminologi ma'rifah dalam arti pengetahuan tentang ilmu tasawuf. Jadi caranya adalah dengan belajar tauhid, memperdalam fikih dan juga mengamalkan apa yang dianjurkan oleh mutasawwifin atau para ulama ahli tasawuf. Jadi ini sudah berbicara tentang visi sekaligus misi dari pesantren kita. Kenapa Robbi itu disebut dengan akidah dan ilmunya nanti dengan tauhid? Karena ketika kita mengetahui Tuhan, kita akan tahu hal-hal yang lain tentang peraturan-peraturannya dan juga kemudian bagaimana membersihkan jiwa. Zidni kenapa diartikan sebagai syariah? Karena di surat Al-Baqarah disebutkan bahwa wa tazawwadu. Tazawwadu, berbekallah kalian, tetapi khairuz zad adalah takwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi berbicara tentang syariah sama dengan zad, dan zidni ini memiliki varian kata yang sama. Jadi khairuz zad adalah takwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Berarti dengan demikian kita berbicara tentang aturan atau undang-undang
dari Tuhan, yang itu ada dalam jurisprudensi Islam atau ilmu fikih. Makanya zidni ini bermakna sebagai syariah. Dan yang terakhir, ilman ini kenapa disebut sebagai ma'rifah? Karena di surah Al-Kahfi disebutkan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami mengajarkan kepada pemuda, yang dimaksud para mufassir rata-rata mengatakan itu Nabi Khidir, min ladunna ilma. Jadi ilmu ini berbicara tentang ilmu laduni, yang mana itu adalah buah dari akidah yang baik, syariat yang baik, kemudian menjadi seseorang memiliki ilmu yang juga baik, yaitu ilmu laduni. Dan ilmunya, misinya dengan cara bertasawuf. Sehingga wakul rabbi zidni ilma ini sesuatu yang sudah menjadi sempurna dengan dirinya sendiri, karena ini adalah esensi dari agama itu sendiri. Lebih lanjut mengenai misi, dengan demikian kalau fan ilmunya udah ketemu, tauhid, fikih, dan tasawuf, juga kita memerlukan hal-hal yang lain. Misalnya kita bisa mengartikan Robbi ini sebagai upaya kita berniat atau kita berdoa. Jadi dalam belajar itu idealnya kita tidak meninggalkan niat yang baik ataupun aspek doa. Ini berbicara hal-hal yang nuansanya metafisika. Sementara zidni berarti syariahnya harus baik. Syariah dalam belajar itu ya dia serius. Anda mau belajar Al-Quran ya harus tahu ilmu gramatika bahasa Arab. Berarti ini berbicara tentang bagaimana mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam masalah mencari ilmu. Ini tata krama tentang ilmu pengetahuan. Teknisnya ada di poin yang kedua ini, yaitu zidni. Jadi niatnya harus baik, kemudian melakukan sesuatu yang baik, dan yang terakhir adalah tasawuf. Kenapa kemudian zidni ilman? Kenapa redaksinya bukan uluman? Ya Allah, tambahkan aku satu ilmu saja. Ini untuk menunjukkan sebagai seorang pelajar, idealnya kita harus memiliki titik fokus tertentu. Jadi niatnya baik, kita juga mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi wabtaghi bil asbab la bil umniyah. Kalau belajar itu harus mencari asbab, bukan dengan angan-angan kosong. Dan yang ketiga, ilman itu memiliki pengertian fokus pada satu ilmu tertentu, baru kemudian melanjutkan pada pemahaman-pemahaman yang lain. Karena hanya dengan cara itu kita bisa mencapai pengetahuan. Nah, ini adalah misi yang lain. Jadi caranya selain bentuk ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari, juga teknisnya. Berarti berdoa atau berniat, mematuhi peraturan, atau di sini konteksnya adalah berusaha. Dan yang terakhir adalah fokus pada satu dimensi pengetahuan. Kalau kita baca di surat di ayat Al-Quran yang lain, misalnya kita bisa jumpai itu di surat Al-Jumu'ah ya. Ayat kedua itu juga hampir senada dengan apa trilogi yang ada di sini. Karena redaksinya begini. Nabi Muhammad itu diutus kepada kaumnya, yatslu alaihim ayatihi. Pertama berbicara tentang membacakan ayat-ayat Tuhannya. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan mereka, membersihkan hati mereka, tazkiyah. Dan yang terakhir adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, agar mendapatkan ilmu pengetahuan, mengajarkan kitab dan hikmah. Jadi yang pertama ini ada aspek ketuhanan atau aspek uluhiyah di sini ya. Sehingga redaksinya kira-kira kita harus berpegang teguh pada sesuatu yang bersifat nakli, tekstual, teks-teks keagamaan. Yang kedua adalah masalah tazkiyah, berarti spiritualitas. Wa yuzakkihim, berarti kita harus tazkiyah juga. Tidak hanya berbicara tentang teks-teks ketuhanan atau nakli ya, tapi juga harus melakukan tazkiyah, pembersihan diri. Baru ilman ini berarti fokus dengan pengetahuan tertentu. Jadi kalau cirinya uluhiyah ini berarti ciri yang nakli. Ini berarti berbicara terkait dengan intuisi. Nah, ini berbicara tentang akli, rasionalitas. Tentang pengetahuan tertentu, rasionalitas. Jadi selain kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, kita juga berupaya menjadi pribadi yang baik dan rasionalitas kita tetap terjaga. Makanya penting mendialogkan antara ilmu tauhid, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf. Sebagaimana untuk menjadi insan yang sempurna, kita harus baik dan benar dalam akidah, kemudian sehat dalam bersyariah, dan makrifahnya juga istimewa.
Barangkali itu tentang visi dan misi pesantren berdasarkan logo yang ada di pesantren Luhur Baitul Hikmah, yang redaksinya itu diambil dari surat Toha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Wallahu a'lam.